sih? Harus ada kompetensi tertentu, harus ada persiapan sebelum teman-teman menjalani interview atau proses mencari pekerjaan. Pagi. Oke, teman-teman semuanya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Felisa yang akan membantu. 3, 2, 1. Ayo boleh ikut. Ayo joget. Lagi. Ayo lagi coba. Lagi cepat. Mari berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sedang mencari kerja ada. Saya tunjukkan. Oke, ada sekitar 10 orang ya. Yang saat ini sudah bekerja dan mungkin mau minta kerja lagi. Atau mungkin ada yang masih kuliah yang nggak ada ya, jadi ada satu ya. Pelatihan ini sangat saya dukung. Kenapa? Karena ini sangat cocok untuk pekerja. Contoh yang paling simpel dan sering kalian lewatin kalau di jalan tol. Yang jaga tol. Dulu mungkin paling gampang satu kubikel atau satu kotakan itu satu orang. Berarti mereka harus jalan 24 jam, minimal butuh 4 per kotak. Karena harus ada liburnya dong, nggak mungkin nggak ada liburnya. Sekarang semua diganti cashless. Orang yang tadi semua anggapnya 4, kalau dia punya 5, berarti artinya apa? 20 orang, kemana tadi? Mencari pekerjaan yang lain. Itu contohnya. Terus juga banyak platform yang pekerjaannya itu tinggal diganti dari B2B ke B2C. Artinya cukup butuh online. Tapi saya harap teman-teman itu dapat kira-kira apa sih kriterianya, kira-kira apa yang harus dicocok Pak di perusahaan sebelumnya yang sekarang ini. Bosnya nggak becus semua Pak, semua makan gaji buta. Kalian mirip nggak kira-kira dengan curhat kayak gitu? Diambil nggak kira-kira? Tidak. Dinilai jujur nggak? Enggak juga. Jadi seperti itu Mas. Jadi harus disebutkan. Nanti kita akan belajar cara ngomongnya yang pas kayak gimana ketika ditanya kenapa Bapak Ibu memilih company kami atau kesempatan yang kami tawarkan. Cukup nggak Mas? Cukup ya, jelas ya. Ada yang tanya lagi? Oke, ini juga simpel, tapi penting. Ini juga disyaratkan ya, tadi ya, bagian dari partnya CV ya. Namanya surat lamaran pekerjaan. Bisa nggak CV buat tapi naik jabatan untuk ilmu-ilmu yang saya dapat ini, apakah mentok saya di karyawan itu ya segitu aja? Kalau misalnya emang iya, oke, saya bakal nyari kerja baik untuk mendapatkan pekerjaan yang jabatannya itu lebih naik lagi daripada kerjaan sebelumnya ini. Oke, thank you. Mungkin disebutkan Pak namanya siapa? Apa motivasi melamar di perusahaan kami? Ayo. Ada kan pertanyaan ini kan yang udah pernah interview atau juga di tempat Anda melamar bisa dipantau. Bisa dipantau dengan sekarang software atau aplikasi psikotes itu. Jadi bisa tahu kalian sambil minum ngerjainnya, sambil rebahan, sambil apapun bisa. Bahkan saya pernah nemuin sambil nyetir psikotes. Gilanya lagi, saya bawa translator.
si orang Cina itu lebih milih karyawan yang setiap hari sama mereka berbicara. Artinya apa? Yaitu harus bisa dipelajari. Begitu. Banyak sekali. Jadi ya analisis data banyak karena sekarang apa udah pakai Microsoft Power BI, data analis, semua diolah menjadi satu. Saya nyambung mungkin dengan yang di lama. Gak boleh nyebutin yang enak-enaknya aja, tapi nggak nyambung. Oke. Nah, terakhir ini juga penting. Tunjukkan antusiasme. Kalau kenapa sih kita ingin banget bekerja di company ini di posisi ini? Tapi ya nggak perlu mengarang ya sampai 2 lembar, nggak perlu ya. Cukup singkat aja kenapa perlu seperti itu dan selalu ucapkan terima kasih. Penting. Ya, nanti kalau misalkan saya bilang panjang, teman-teman kebalikannya pendek. Seperti ini. Tapi kalau saya bilang pendek, teman-teman kebalikannya panjang. Nah, karena takutnya panitia tidak bisa melihat mana yang salah, yang mana yang benar. Ini kan di gereja nih ya, jadi saya mau tes kejujuran teman-teman semuanya. Terlepas nanti teknisnya di lapangan seperti apa, monggo bisa menghubungi teman-teman Petrus. Dipanggil ini belum tentu kesempatan itu kita ada. Jadi selalu ucapkan. Mau HRD-nya habis kita selesai interview, sewot mukanya, bete kayak gitu, ya tetap ucapkan terima kasih karena tetap dia gerbang utamanya. Oke, mendengarkan yang baik ini paling penting nih, paling penting karena orang-orang kita seringnya pertanyaan atau belum selesai kita udah jawab. Apa impactnya? Kalau tidak sesuai, gimana? Salah jawab. Oke, cuma salah jawab mungkin akan diinvalidasi. Kalau HRD-nya titik, males sudah, ya udah akan diselesaikan. Dengarkan baik-baik sampai dipersilahkan menjawab. Contoh, misal Pak Chandra, bagaimana cara Bapak mengenali tim Bapak? Coba silakan dijawab. Baru jawab. Dan baru bagaimana ini juga. Oh, saya senangannya setiap pagi melakukan briefing. Belum tentu loh jawabannya gitu. Bisa belok loh. Pertanyaannya masih ada. Ketika tim Anda banyak yang tidak suka dengan Anda, sedangkan Anda diminta menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang singkat. Nah, tadi kan masih di sini ya, udah kita jawab. Oke, catatan tuh pasti. Oke, contohnya seperti itu gambarannya. Jujur, kita nggak tahu, kita belum tahu, belum tahu. Jangan sampai kita nggak tahu tapi yang bisa itu dia akan kerja lagi karena jawaban bisa itu bisa divalidasi juga dengan pertanyaannya agak lain. Oke, kalau Bapak tadi ngomong bisa komputer, kira-kira bisa nggak Pak ya Excel itu digunakan untuk membuat tabel dengan waktu yang cukup cepat? Bingung ya. Maksudnya gimana ya? Nah, udah kalau udah maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana? Pasti nggak ngerti. Makanya kalau ngomong ya bisa aja kita ngomong, iya saat ini saya, ini yang lulusan baru ya, saya memang belum mahir, saya masih dalam proses kursus untuk bisa memahami Excel dengan baik. Saya sekarang masih belajar di basic, selanjutnya setelah basic saya selesai, saya akan ke advance Excel. Terima nggak mereka jawab itu? Senang nggak? Nggak apa-apa. Benih jujur gitu artinya apa? Kita memang nggak tahu, tapi kita proses belajar. Nggak perlu lebih-lebih. Tunjukkan antusias. Semisal ini, kita datang. Ternyata posisinya itu sudah ada yang menduduki.
kita ditawarkan posisi lain karena kita merasa saya ingin posisi itu, jadinya kalian cuek-cuek aja. Ya bolehlah dicoba bu, ini. Nah, jangan seperti itu. Artinya antusias saja, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa, ya coba ya tes dulu karena kita mau kita bisa meningkatkan skill kita. Jangan merasa itu susah itu pasti. Makanya saya tidak antusias di posisi ini. Jangan. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Kecuali kalian udah tahu 10 company lagi ngejar-ngejar teman-teman, ya boleh kalau kayak gitu. Dan semua tinggal nego gaji semua, boleh. Tapi kalau semua masih tahapan interview awal, ya kita mesti ada tunjukkan sikap antusias dan positif. Pakai rapi ya, ini masih pertama. Ini sikap dalam interview. Jadi pastikan punya pakaian untuk interview. Nggak harus bagus, tapi rapi. Nggak perlu saya mau masuk tahapan interview, saya harus siapin sepatunya, kemejanya, celananya, yang harus bagus-bagus. Nggak dilihat, yang penting rapi. Oke. Nah, kembali lagi ya, riset ya. Kalau kalian ada waktu lebih, Bapak Ibu ada waktu lebih, kita tahu perusahaan itu ada di dekat, bolehlah dilihat. Oh, taman ini kayak gimana sih? Oh, nantinya pakai seragam. Nantinya kebanyakan mereka pakai celana kain. Ya sudah, kita datang ke meja celana kain itu. Perkara nanti udah masuk dikasih seragam ya urusan nanti. Yang penting penampilan awalnya dulu. Nah, ini sikap. Ini kayak gimana? Kalau kita ini duduk, mau gimana? Ini atau santai-santai gini? Atau yang lebih parah kayak gini, kayak di warung kopi? Hah? Boleh gini? Boleh. Gini Pak. Maju. Lihat ya. Udut sambil kopi. Terus tangan yang boleh, tangan yang nggak boleh. Yang boleh Saya itu ngomong yang tadi, kita duduk, udah bagus nih sikapnya jawab. Tangan boleh. Kalian mau menjelaskan, jadi seperti ini Pak, tangannya dipakai boleh. Tapi jangan terlalu tinggi. Tapi jangan terlalu tinggi, terlalu ekstrim Pak. Orasi. Kayak apa pukul? Nggak boleh. Balik lagi. Ini aja. Ketika sudah tidak menjawab, ya tangannya taruh. Jangan hendak mandir atau kalau perlu mainin dulu kunci kah atau apa gini. Hari ini akan apa? Iya. Atau yang lebih parah gini. Maunya apa? Ini siapa? Iya kan? Ini siapa? Kita masih butuh beliau. Boleh sih. Kita masih. Jadi artinya sikap ini penting. Ini yang boleh ya. Ketika menjawab. Tapi kalau nggak jawab, tunggu jawaban kalian main-main ini juga nggak boleh. Terus ini tangannya, ini yang sopan di depan. Di perkara di depan kalian ada meja, ya jangan taruh tangannya di meja. Ya kan? Nah, apalagi yang ini nih. Ini melakukan tangan yang nggak perlu, terus putar kiri, putar kanan, mainin bangku, kiri kanan. Bisa itu. Boleh. Di rumah nggak ada. Di rumah disikap. Jangan bolak-balik betulin baju. Sudah kalian udah PD yang kalian masuk ini udah rapi ya sudah. Apalagi yang cewek mainin rambut tuh diputar-putar lah, dilurusin, benerin bolak-balik, nggak perlu. Ya. Nah ini ya tadi duduk penting ya. Artinya kalau kayak gini, SR itu akan melihat gimana kalian sebenarnya aktualnya. Karena posisi ini posisi open melihat attitude kalian.
Atau kalau gitu gini aja Pak. Ini artinya kalian itu menyembunyikan sesuatu. Kita kalau udah diskusi sama siapapun, kalau yang tidak bekerja juga ngobrol, posisi gini artinya apa? Belum tentu setuju dengan ide kita. Karena posisinya dia masih tertutup. Tapi kalau bahasa tubuhnya ini kita belajar lain ya, mungkin nanti di materi coaching atau apa terbuka, nah itu enak. Tapi kalau dari awal dari itu posisi tubuhnya masih aja tangannya di sini perlu dicek. Ya sama dengan kita. Artinya kalau kita seperti ini melakukan interview, SK dengan gampang akan lihat ini ada yang ditutupin. Ada yang ditutupin. Oke, yang benar kayak gimana? Nah, seperti ini. Ini sikap paling sesuai. Duduk tapi tidak terlalu membusungkan, tidak terlalu apa, santai. Tangannya dipakai untuk pas menjawab. Menjawab apa? Selalu tangannya harus dimainin Pak. Nggak harus. Oh, tangannya di bawah kita sambil jawab juga boleh. Ada lagi? Oke, langsung kita berikan hadiahnya, silakan. Oke, sip, baik. Terima kasih teman-teman semuanya, boleh kembali dulu. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri acara kita pada sore hari ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, para panitia, narasumber, dan juga semua yang telah berkontribusi. Semoga acara pada sore hari ini dapat membawa manfaat dan juga menumbuhkan semangat yang baru untuk kita semua. Amin. Amin. Saya juga mohon maaf apabila selama acara ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Baik, sebelumnya saya mau menutup, tapi izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Belum. Kopi hangat di pagi hari. Pas banget sambil nyantai sendiri. Acara ini kita akhiri, sampai jumpa, tetap happy. Saya Felisa, izin pamit undur diri, sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Baik, tadi kita sudah awali kepada Bapak Yanto untuk boleh menutup acara kita pada malam hari ini. Teman-teman boleh kembali bangkit berdiri. Terima kasih Felisa, terima kasih panitia, teman-teman semuanya. Izinkan saya kasih PR ya Bapak Ibu ya, inspirasi sedikit nanti pulang baca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini cerita tentang Sakyus. Ada yang tahu Sakyus? Seorang yang mengucapkan yang pendek ya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar dari Sakyus ya. Saya belajar tidak fokus pada kelemahan-kelemahan kita. Walaupun Sakyus pendek, walaupun dia mengucapkan dibenci orang, tapi dia berlari menggapai naik pohon sampai untuk melihat si Yesus. Ketika dia memanfaatkan peluang, ya ada banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Ya, salah satunya sosialisasi, ikut dengan kelompok seperti ini, Bapak Ibu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut. Silakan nanti ada kita di sini hadir. Nanti update yang kelompok ini adalah kelompok pekerja. Mari kita ikut. Ya, Bapak Ibu kan saya rasa tidak akan rugi hari ini. Saya percaya kan saya hitung 3 orang doang yang mundur. Tapi saya pikir adalah hal yang baik, ya, penting bagi Bapak Ibu sekalian ya. Ketiga, keempat adalah kesempatan bertumbuh Bapak Ibu sekalian. Percayalah bahwa Tuhan memberkati kita dengan melalui tangan-tangan yang mau membantu kita. Panitia yang betul Mesir acara. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita hari sedang kita menutup pertemuan kita dengan doa. Mari kita hari sedang dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, yang kami puja, terima kasih atas perjumpaan kami pada sore hari ini dalam acara ini. Bapak, kami sangat bersyukur karena dengan program ini kami menjadi ini lebih baik ini. Kami menyadari bahwa dalam keadaan dunia yang saat ini yang tidak baik-baik saja, kami butuh pekerjaan Tuhan. Maka kami percaya masih ada harapan untuk kami untuk hal itu, terutama kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Karena dari Engkau lah segala sesuatunya kami berasal. Tuhan, kami sangat
sangat mau mengandalkan Engkau. Kuatkan kami dalam kemurahan-Mu Tuhan. Dampingi kami selalu Tuhan ketika kami berusaha mencari pekerjaan. Ketika kami sudah bertemu dengan pekerjaan itu dan kami mau bertekun dengan pekerjaan yang kami jalani. Ketika Engkau yang terus menghadirkan diri-Mu seperti dalam kisah Zakius yang mau mengundang Yesus ke rumahnya dan memberi perubahan bagi diri kami masing-masing. Bapak, kami juga bersyukur atas panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, para pembicara, Pak Guntur, kiranya dalam pekerjaan mereka mereka memuliakan Tuhan dan Tuhan tahu apa yang telah mereka berbuat untuk kami. Semuanya ini kami naikkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Saus kacinya